Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan membahas mengenai keterampilan yang diperlukan untuk perencanaan SDM yang efektif. Perencanaan SDM yang baik membantu organisasi untuk tidak hanya mencapai tujuan jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Dengan tenaga kerja yang tepat, organisasi dapat beroperasi lebih efisien dan efektif. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Manajer SDM harus mengidentifikasi kebutuhan yang spesifik yang dapat meliputi jumlah tenaga kerja, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan. Contoh, jika perusahaan berencana untuk memperluas operasional ke wilayah baru, manajer SDM perlu menganalisis dan merencanakan perekrutan untuk posisi yang relevan agar tidak terjadi kekurangan tenaga kerja ketika ekspansi terjadi. Nah, teknik yang digunakan itu menggunakan data pasar, analisis kompetitor, dan tren industri untuk memprediksi kebutuhan di masa depan. Nah, yang kedua itu ada komunikasi yang efektif. Manajer SDM itu harus mampu menyampaikan informasi secara jelas dan ringkas kepada semua pihak yang terlibat, termasuk manajemen, karyawan, dan pihak eksternal. Nah, contohnya itu dalam pertemuan, manajer SDM dapat menjelaskan strategi baru dan peran masing-masing karyawan dalam implementasinya, sehingga semua pihak merasa dilibatkan. Nah, pentingnya komunikasi yang jelas menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua orang berada pada jalur yang sama dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya itu ada pengambilan keputusan. Nah, manajer SDM ini perlu mengevaluasi berbagai opsi yang tersedia dan menentukan pilihan yang terbaik untuk organisasi. Contohnya, dalam menentukan metode perekrutan yang akan digunakan manajer harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, waktu, dan keefektifan metode tersebut. Oke, next, lalu ada manajemen proyek. Manajer SDM perlu merencanakan setiap langkah dalam proyek, mulai dari penjadwalan, penganggaran, hingga pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan. Contohnya, dalam pelaksanaan program pelatihan, manajer SDM harus memastikan bahwa semua aspek dari pengadaan materi, pelatihan, hingga evaluasi hasil pelatihan dikelola secara efisien untuk mencapai tujuan program. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk teman-teman, saya ingatkan bahwa mengembangkan keterampilan ini tidak hanya bermanfaat bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi organisasi secara keseluruhan. Dengan terus belajar dan meningkatkan keterampilan, mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap kesuksesan organisasi.